Pemirsa Jendela Islam, baru-baru ini di media online dihebohkan dengan kisah jenazah asal Bojonegoro yang meski 20 tahun dikubur, jenazahnya tetap utuh bagai meninggal kemarin. Terinspirasi hal tersebut, Jendela Islam ingin mengupas tuntas kemanakah ruh dan kondisi jasad kita setelah kita meninggal dunia. Ini dia Jendela Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslim, kematian merupakan hal yang pasti bagi semua makhluk yang bernyawa. Bahkan malaikat maut mengunjungi kita sebanyak 70 kali dalam sehari. Itulah mengapa kita dianjurkan Rasulullah untuk tidak tertawa berlebihan hingga terbahak-bahak. Hal ini diriwayatkan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Israel datang dan memperhatikan wajah-wajah manusia yang sedang tertawa terbahak-bahak. Maka berkatalah Israel, "Alangkah herannya aku melihat orang ini, sedangkan aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawanya, tetapi dia masih bersenang-senang bergelak tawa." Sebelum merasakan alam kematian, kita sebagai makhluk hidup akan merasakan sakaratul maut, yaitu terpisahnya ruh dari tubuh kita. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Demi Allah, sekiranya jenazah yang sedang kalian tangisi bisa berbicara sekejap, lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri kalian sendiri." Hal ini menggambarkan betapa mengerikannya kematian. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa sakaratul maut sakitnya melebihi ditusuk 300 pedang. Subhanallah. Sahabat muslim, alam yang pertama yang akan kita kunjungi setelah kematian ialah alam barzah atau alam kubur. Setelah jasad dikuburkan, Allah akan mengembalikan ruh pada jasadnya, dan sang mayit akan mendengarkan sandal orang-orang yang mengantarnya meninggalkannya satu persatu. Kemudian datanglah dua malaikat. Merekalah Munkar dan Nakir, lalu mendudukan si mayit. Dan inilah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. "Siapa Robmu?" Maka mukmin menjawab, "Robku adalah Allah." "Apa agamamu?" Maka Islam agamaku, jawab si mukmin. "Siapakah orang yang diutus di antara kalian?" Mukmin menjawab, "Dialah Rasulullah SAW." Sang malaikat bertanya lagi, "Bagaimana amalmu?" Dan jawaban mukmin ialah, "Saya membaca kitab Allah, saya mengimaninya dan saya membenarkannya." Sahabat muslim, satu hari di alam barzah sama kadarnya seperti 1000 tahun di alam dunia. Dan di sanalah kita akan menunggu hingga hari kebangkitan. Bagi orang yang memiliki dosa, maka selama di alam kubur ia akan mendapat siksa kubur. Namun siksa kubur tersebut Allah berikan untuk mengurangi dosa-dosa. Hingga nanti hari pembalasan tiba, si mayit dosanya sudah berkurang karena sudah mendapatkan siksa kubur sebelumnya. Alam kedua setelah kematian adalah Yaumul Ba'ats, atau hari kebangkitan yang ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertamanya menyebabkan terjadinya hari kiamat yang membinasakan semua makhluk di dunia. Kemudian pada tiupan kedua, semua manusia akan bangkit dari kebinasaannya di alam kubur. Tempat ketiga setelah kematian adalah Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar, semua manusia dari masa Nabi Adam hingga orang terakhir di dunia akan dikumpulkan. Para anak Nabi Adam tersebut dibangkitkan tanpa pakaian, tanpa alas kaki, dan dalam keadaan tidak disunat. Tak ada waktu melihat aurat masing-masing di antara pria dan wanita. Mereka sibuk memikirkan nasib mereka di hari penghakiman. Padang Mahsyar sendiri sangat panas, digambarkan jarak matahari dan kepala sangatlah dekat. Maka tak heran, Padang Mahsyar sendiri digambarkan seperti tanah yang luas, berwarna putih dan juga rata, dengan keadaan yang sangat mencekam. Dan di sana para manusia akan didampingi oleh dua malaikat, satu sebagai pengiringnya dan satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya di dunia. Dan di sana juga terdapat danau para nabi dari zaman Nabi Adam hingga Rasulullah. Danau tersebut Allah sediakan untuk para nabi dan umatnya dari zaman ke zaman. Sedangkan danau milik Rasulullah digambarkan berwarna putih, yang putihnya melebihi susu dan manisnya melebihi madu. Rasulullah akan mengenali umatnya melalui air bekas wudhu di wajah. Masya Allah. Tempat keempat setelah kematian adalah Yaumul Mizan, atau hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Setelah di Padang Mahsyar tadi, amal manusia mulai ditimbang, mana yang baik dan mana yang buruk. Jika lebih berat timbangan amal baiknya, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Begitu pula sebaliknya, jika amal buruknya lebih banyak, maka celakalah ia. Segala perbuatan di dunia akan dihisab, dan ketika itulah mulut manusia tidak dapat berdusta, karena mulut akan dikunci.
dan anggota tubuh lainnya akan menjadi saksi terhadap semua perbuatan yang pernah dilakukan, meskipun sebesar biji sawi. Tahapan berikutnya ialah jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah amal dihitung, manusia akan berjalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Jembatannya lebih halus dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Cara dan keadaan menyeberang setiap manusia di jembatan ini pun berbeda-beda, tergantung amalan hidup semasa di dunia. Ada yang tergelincir dan jatuh, ada yang bersusah payah dengan luka-luka namun tetap sampai, dan ada pula yang melesat seperti burung. Tempat selanjutnya ialah neraka, di mana para manusia akan menetap dan kekal selama-lamanya. Namun bagi umat Rasulullah, neraka merupakan tempat dicucinya seluruh dosa, dan dengan rahmat Allah, nantinya kita akan diangkat dan ditempatkan di dalam surga. Dan yang terakhir adalah surga, balasan terbaik bagi umat muslim, yang dimana seluruh penghuninya tidak ada yang tua.